Sahabat Kompas.com, para terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua tak lama lagi akan menjalani sidang tuntutan. Lantas, bagaimana tanggapan pihak keluarga Brigadir Yosua? Kita akan tanyakan langsung pada pengacara keluarga Brigadir Yosua, ada Bapak Johannes Raharjo. Selamat siang, Pak Johannes. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat, baik. Pak Johannes, ini kita beralih ke Sambo yang sidang pemeriksaan sebagai terdakwa hari ini. Nah, sidang masih berlangsung saat ini, tapi tadi hakim sempat menanyakan apakah keterangan Sambo yang akan ia sampaikan hari ini masih sama. Dan kemudian dijawab oleh Sambo masih sama. Nah, ada komentar soal hal ini, Pak Johannes? Memang ini salah satu strategi hakim dalam persidangan-persidangan manakala terdakwanya lebih dari satu dan saling terkait. Maka namanya keterangan pertama kan yang dimaksud hakim itu antara keterangan terdakwa hari ini dengan keterangan ketika FS dimintain sebagai saksi. Maka hakim mengkaitkan menyatakan bahwa menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dari keterangan-keterangan yang lalu. Ini artinya bahwa walaupun saat ini keterangan Ferdy Sambo selaku terdakwa ada yang membantah, tapi hakim akan menilai berdasarkan fakta-fakta persidangan yang sebelumnya bahwa keterangan inilah yang akan menjadi bahan untuk mempertimbangkan berat ringannya hukuman. Jadi memang itu strategi hakim. Jaksa pun juga menyatakan yang demikian bahwa di awal sidang maupun di awal sidang selalu menyatakan keterangan-keterangan sebelumnya menjadi satu kesatuan dengan yang saat ini. Artinya suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Karena apa? Walaupun ada beberapa berita acara pun BAP pemeriksaan pun yang dirubah-rubah, itu yang berlaku hanya sepanjang apa yang diterangkan di persidangan. Begitu, Arsila. Oke, baik. Pak Johannes, ini besok Putri Chandrawati juga akan diperiksa sebagai terdakwa. Betul. Nah, menurut Anda apakah akan ada keterangan yang berubah dari PC atau dia akan tetap mempertahankan keterangannya sebelumnya? Salah satunya misalnya soal kekerasan, narasi kekerasan seksual itu tadi, Pak Johannes. Ya. Kalau saya analisa prediksi saya secara logika dari pihak Ibu PC, tentunya dia akan mempertahankan keterangan-keterangannya yang tidak benar. Tapi justru itu akan memberatkan, ya. Kecuali saat ini, detik ini, Ibu PC dibuka hati dan pikirannya oleh Yang Maha Kuasa, oleh Roh Kudus, ya, karena dia beragama Nasrani kalau tidak salah, ya. Dia dibukakan oleh Roh Kudus, tangan Tuhan bekerja, dia mengungkap kebenaran, kejujurannya, itu mungkin akan meringankan. Karena sejak awal dia membangun cerita-cerita kebohongan itu, menurut saya akan dalam juga kebohongan-kebohongannya dan semakin memberatkan dia. Kalau menurut saya besok pun Ibu PC akan memberikan keterangan yang tidak lain berbeda dengan keterangan-keterangan sebelumnya, pemerkosaan dan lain-lain. Tapi justru itu akan memberatkan, ya, memberatkan sekali karena sangat membuang-buang waktu dan sangat sia-sia pembelaannya. Ini saya menjadi kasihan juga dengan Ibu BC. Karena apa? Kalau pembelaannya secara maksimal, ya, dia menyampaikan peristiwa yang sebenarnya, kemudian dilakukan pembelaan yang profesional, itu justru akan bisa meringankan. Tapi sebaliknya kalau dia masih bersikeras membangun cerita-cerita mengenai pemerkosaan, itu menurut kami sangat berat dan itu sangat memberatkan. Begitu. Baik, Pak Johannes, terakhir, sidang akan memasuki fase pembacaan tuntutan. Salah satunya adalah terdakwa Richard Eliezer yang sidangnya akan digelar besok. Lantas, apa yang menjadi harapan dari keluarga Brigadir Yosua dan tim kuasa hukum? Ya, memang begini. Kami selaku tim dari pengacara atau penasihat hukum keluarga almarhum Yosua Huta Barat, kami semua kami menyerahkan proses persidangan ini ke majelis hakim. Karena setelah persidangan ini mulai digelar, status kami sebagai penasihat hukum tidak bisa proaktif di dalam persidangan karena pihak korban sudah diwakili oleh jaksa penuntut umum. Ya, kami hanya bisa memonitor. Ya, kami hanya berharap yang pertama, kami sudah appreciate terhadap jaksa penuntut umum yang membuat surat dakwaan itu secara sistematis. Kenapa?
karena terbukti ketika eksepsi yang dilakukan oleh pihak para terdakwa PC, eksepsinya kan berarti surat dakwaan itu sudah memenuhi syarat formil. Nah, yang sekarang ini karena surat dakwaan ini merupakan dasar untuk penuntutan dan vonis, maka kami pun juga sangat yakin dan percaya jaksa penuntut umum yang sangat cerdas kemarin menggali pertanyaan ketika Richard Eliezer dimintai keterangan selaku terdakwa, itu sangat cerdas sekali, dia bisa mengarahkan kepada perencanaan. Jadi dalam penuntutan besok pun tidak terlepas terkait dari surat dakwaannya. Kami yakin tuntutan terhadap para terdakwa ini tetap tidak jauh dari surat dakwaannya 340 subsidiar 338. Demikian. Baik, Pak Jonas, tentu kita harapkan yang terbaik. Nantinya fase pembacaan tuntutan, nantinya juga para terdakwa bisa mendapatkan setimpal dengan apa yang mereka lakukan dan juga keadilan bagi Brigadir Yosua dan juga keluarga. Saya bisa baik, tambahkan terima kasih Pak Jonas. Bahwa apa yang baik dan adil itu adalah hukumnya hukum. Jadi kami juga mengharapkan nanti majelis hakim untuk memberikan hukuman yang setimpal, yang seadil-adilnya. Ya, kami juga sangat terima kasih kepada majelis hakim yang energinya secara fisiknya sangat kuat sekali ya. Sidang maraton kita doakan sama-sama agar persidangan bisa selesai sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Jonas sudah bergabung dengan Kompas.com siang hari ini. Salam sehat Pak Jonas. Salam sehat juga Marcella ya, salam buat semuanya. Terima kasih. Baik.